Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Suci Ramadhani dengan NIM S10920192221 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Baik, saya akan menyelesaikan tugas MIT pada minggu ke-8 mata kuliah mikrobiologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur sel dan ukuran mikroba. Pada bidang mikrobiologi, secara tradisional menahan perhatian dan fokus pada studi pada tingkat populasi yang informasinya tentang bagaimana sel merespon lingkungannya, kemudian berinteraksi satu sama lain atau menjalani proses kompleks seperti diferensiasi seluler atau ekspresi gen sebagian besar diperoleh melalui kesimpulan daripada tingkat populasi. Kemudian mikroorganisme individual yang bahkan dianggap sebagai populasi klonal mungkin sangat berbeda satu sama lain di dalam hal komposisi genetik, fisiologi, biokimia ataupun perilaku. Kemudian heterogenitas genetik dan fenotipik itu mempunyai konsekuensi praktis yang penting bagi sejumlah kepentingan manusia, kemudian termasuk resistensi antibiotik ataupun dengan biosida. Kemudian tingkat produktivitas dan stabilitas fermentasi industri, kemudian kemajuan bahan pengawet makanan dan potensi patogen yang menyebabkan penyakit yang mengapresiasi baru terhadap pentingnya heterogenetis seluler yang ditambah dengan kemajuan teknologi terkini. Kemudian yang kedua pada warna dan pewarnaan mikroba. Mikroorganisme yang ada di dalam ini mempunyai morfologi, seluler, struktur dan sifat-sifat yang khas. Begitu pula dengan bakteri. Kemudian bakteri yang hidup hampir tidak berwarna dan kontras dengan air, di mana sel-sel bakteri tersebut didispersikan untuk mengamati bentuk sel bakteri sehingga ia mudah diidentifikasi, harus menggunakan metode tertentu yang hal tersebut juga berfungsi untuk mengetahui sifat fisiologisnya melalui reaksi dinding sel bakteri tersebut. Kemudian salah satu cara yang digunakan untuk kepentingan identifikasi mikroorganisme adalah dengan cara teknik pewarnaan Gram yang dikerjakan di laboratorium. Hal ini untuk pengamatan morfologi mikroskopi organisme dengan sifatnya yang khas dapat menggunakan pewarnaan tertentu atau biasa disebut dengan pewarnaan Gram sebagai identifikasi awal. Kemudian mikroba sulit dilihat dengan cahaya karena tidak mengabsorpsi atau membiaskan cahaya tersebut. Kemudian alasan ilmiahnya yang menyebabkan zat warna digunakan untuk mewarnai mikroorganisme. Kebanyakan bakteri telah bereaksi dengan pewarna sederhana karena sitoplasmanya bersifat biosofil atau suka akan basa. Jadi pewarnaan sederhana ini memungkinkan dibedakannya bakteri dengan bermacam-macam tipe morfologi seperti Coccus, Vibrio, Bacillus dan sebagainya. Kemudian dari bahan-bahan lainnya yang ada pada mikroba itu yang biasa diwarnai. Kemudian yang ketiga pada nutrisi mikroba. Semua mikroba membutuhkan 3 hal. Yang pertama ada karbon, energi dan elektron. Kemudian ada istilah khusus yang terkait dengan sumber masing-masing item ini, yaitu untuk membantu mendefinisikan organisme atau yang memakan dirinya sendiri atau autotrof, biasa disebut dengan autotrof, atau pemakan lainnya yang alternatifnya mereka dapat memindahkan karbon dioksida atau CO2 sebagai sumber karbon yang menjadi molekul organik. Hal ini adalah heterotop, biasa disebut dengan istilah heterotop atau organisme yang menggunakan sumber organik disebut literofil. Semua istilah ini dapat digunakan untuk mendapatkan satu istilah yang melalui di mana gambaran tentang apa yang digunakan suatu organisme tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan misalnya energi, elektron ataupun karbon. Penyerapan nutrisi untuk
menyandang aktivitasnya, sel harus membentuk yang pertama adalah nutrisi, kemudian dari lingkungannya lingkungan luarnya yang melalui membran sel. Pada bakteri dan archaea terdapat beberapa mekanisme transport yang berbeda. Hal ini menyebabkan nutrisi mikroba itu mudah untuk diketahui. Kemudian yang keempat ada metabolisme mikroba. Metabolisme mikroorganisme atau mikroba merupakan proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh mikroorganisme. Metabolisme tersebut juga disebut dengan reaksi enzimatis karena metabolismenya terjadi selalu menggunakan katalisis atau katalisator enzim. Sifat metabolik spesifik suatu mikroba merupakan faktor utama dalam menentukan metabolik yang dibutuhkannya untuk hidup dan berkembang biak. Baik mikroba menggunakan berbagai jenis strategi. Karbon mikroba memperoleh energi dan nutrisi adalah cara mikroba dan spesies seringkali dapat dibedakan satu sama lain berdasarkan karakteristik metabolismenya. Sifat metabolik spesifik suatu mikroba merupakan faktor utama dalam menentukan biokimianya atau bertanggung jawab atas siklus mikroba tersebut yang merupakan menjadi suatu faktor utamanya. Kemudian yang terakhir ada sterilisasi atau yang kelima. Sterilisasi biasanya definisikan sebagai upaya untuk membunuh mikroorganisme tersebut termasuk dalam bentuk spora. Disinfeksi merupakan proses untuk merusak organisme yang bersifat patogen atau beracun, namun tidak dapat mengeliminasi dalam bentuk spora. Kemudian proses pengolahan alat atau bahan yang bertujuan untuk menghentikan semua bentuk kehidupan mikroba termasuk ekspora yang dilakukan dengan proses kimia ataupun dengan fisika yang bekerja sama menjalin atau menghambat pertumbuhan dan meningkatkan semua mikroorganisme yang ada pada alat dan bahan yang akan digunakan dalam suatu pekerjaan atau guna menciptakan suasana aspilis. Sterilisasi yang terakhir didefinisikan itu sebagai ciri khas di mana melakukan sesuatu atau pengujian itu dengan tingkat kebersihan yang tinggi. Kemudian dia harus mulai dari alat dan bahan harus bersih atau steril. Terima kasih. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.